warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefina Yulia Renza Jupri dari kelompok 4 sebagai moderator. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Vini Andrea Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Andrea Putri dengan NIM 1916040081. Nurhesti Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhesti Rahayu dengan NIM 1916040082. Dan Mita Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Kardila, NIM 1916040083. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pertama, fungsi yang terkait. A. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk biaya perjalanan dinas atau pembelian jasa, fungsi yang bersangkutan harus mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang, di mana bagian utang tersebut akan membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasa mengisi sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. B. Fungsi kas. Fungsi yang bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan juga mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan secara langsung kepada kreditur. C. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab yang pertama dalam pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan. Yang kedua, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang ketiga, pembuatan bukti kas keluar untuk memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek yang sesuai dalam dokumen tersebut. D. Fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungan saldo kas sesuai dengan catatan akuntansi, dan juga bertanggung jawab untuk pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuatkan rekonsiliasi bank secara periodik. Kedua, dokumen yang terkait. A. Bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. B. Cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintah bank mengeluarkan sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang tercantum namanya di dalam cek tersebut. C. Permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Pencatatan akuntansi dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek ada dua. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, register cek. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Dalam pencatatan utang dengan account payable system, untuk mencatat transaksi pembelian digunakanlah jurnal pembelian, dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakanlah jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua, register cek. Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal, yaitu yang pertama, register bukti kas keluar, dan yang kedua, register cek.
Perbedaan dari kedua jurnal ini, yang pertama register bukti kas keluar. Register bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat utang yang timbul, dan yang kedua register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem ini ada 4. Yang pertama, prosedur permintaan cek. Yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang ketiga, prosedur pembayaran kas. Dan yang keempat, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Yang pertama, prosedur permintaan cek. Dalam prosedur ini, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Di sini, bagian utang membuat bukti kas keluar, yang mana bukti kas keluar itu berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sebesar jumlah rupiah yang tercantum pada dokumen tersebut dan kemudian mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya sudah tercantum di dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, prosedur pembayaran kas. Di sini fungsi kas ada 3. Yang pertama mengisi cek, yang kedua meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat yang berwenang, dan yang ketiga mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya sudah tercantum pada bukti kas keluar. Yang keempat, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Di dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Selanjutnya, unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek ada 3. Yang pertama, unsur organisasi. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang ketiga, praktik yang sehat. Yang pertama, organisasi. Di sini, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, dan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di sini, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, serta pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan bukti kas keluar yang telah dapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Selanjutnya, praktik yang sehat. Dalam praktik yang sehat ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saldo kas harus dilindungi dari pencurian. Yang kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank. Hal ini diperlukan untuk mengecek ketelitian catatan akuntansi kas. Yang keempat, pengeluaran kas dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran dengan pemindah bukuan. Yang kelima, jumlah fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi harus dicocokkan secara periodik. Yang keenam, kas di tangan dan kas perjalanan diasuransikan dari kerugian. Yang ketujuh, kasir diasuransikan. Yang kedelapan, kasir dilengkapi alat pelengkap atau pencegah pencurian. Dan yang terakhir, semua nomor harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Keenam, bagan alir dokumen. Yang pertama, sistem pengeluaran kas dengan cek dalam akun Foible System. Dapat dilihat pada gambar di atas. Dalam akun Foible System ini, pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal pembelian yang dilaksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber. Faktur dari pemasok kemudian dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersamaan dengan dokumen pendukung yang bersangkutan, surat order pembelian, dan laporan penerimaan barang oleh bagian utang berdasarkan tanggal jatuh temponya. Pada saat jatuh temponya, faktur dari pemasok
kemudian dilampiri dengan dokumen pendukungnya, diserahkan bagian utang kepada bagian kasa. Bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek kepada penjabat yang berwenang, serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur. Faktur dari pemasok dan dokumen pendukungnya yang diserahkan oleh bagian kasa ke bagian jurnal yang dicatat pada bagian terakhir ini dalam jurnal pengeluaran kas. Kedua, sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system. A. On-time voucher payable system dengan cash basis. Dapat dilihat pada gambar di atas, dalam voucher payable system cash basis ini, pencatatan transaksi pembelian didasarkan kepada bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Dalam voucher payable system cash basis ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan pada bukti kas keluar yang terdapat pada lembar ketiga yang dibuat oleh faktur dari pemasok pada saat jatuh temponya. Pada saat jatuh temponya, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya, dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang dan bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukungnya seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok yang diserahkan kepada bagian kasa. Bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan atas cek kepada penjabat yang berwenang dan mengirimkan cek kepada kreditur dilampiri dengan bukti kas keluar pada lembar K1 sebagai surat pemberitahuan. Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian terakhir ini dalam register cek. Selanjutnya, bagan alir dokumen on-time voucher payable system dengan accrual basis. Mari kita perhatikan bagan alir dokumen on-time voucher payable system dengan accrual basis ini. Nah, dalam bagan voucher payable system accrual basis ini, pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktor dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian. Bukti kas keluar ini dicatat dalam register cek bukti kas keluar. Nah, selanjutnya pencatatan beban atau persediaan didasarkan BKK lembar ketiga yang dibuat pada saat faktur dari pemasok diterima oleh bagian utang dari bagian pembelian. Ketika sudah jatuh tempo, bagian utang akan melampirkan BKK dengan dokumen pendukung yaitu berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Lalu kemudian diserahkan ke bagian kasa. Kemudian bagian kasir akan membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek kepada pemasok dengan dilampirkan BKK lembar pertama sebagai surat pemberitahuan. Kemudian BKK dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk diserahkan dan dicatat dalam register cek. Selanjutnya, bagan alir dokumen build up voucher payable system. Mari kita perhatikan bagan berikut ini. Dalam sistem ini, satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Build up voucher payable system ini digunakan apabila perusahaan hendak melakukan transaksi pembayaran kepada krediturnya secara periodik. Misalnya, perusahaan melakukan perjanjian dengan para pemasoknya untuk melakukan pembayaran utang pada
tanggal 1 setiap bulannya untuk pembelian yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam jangka waktu sejak tanggal 2 sampai 30 bulan sebelumnya. Bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian utang untuk mencatat faktur-faktur yang diterima dari pemasok dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada pembayaran yang dijadwalkan, bagian utang akan menjumlah rupiah faktur yang dicatat dalam BKK. Lalu kemudian BKK akan mencatat dalam register cek. Pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan, bagian utang akan melampirkan BKK dengan dokumen pendukung yaitu berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok lalu diserahkan kepada bagian kasa. Lalu bagian kasa kemudian akan membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek kepada pemasok dengan melampirkan BKK lembar pertama sebagai surat pemberitahuan. Setelah BKK dan dokumen pendukung dicap lunas, lalu diserahkan ke bagian kasir kepada bagian register cek. Yang B, pengeluaran kas dengan kas kecil. 1. Fungsi-fungsi yang terkait. A. Fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab atas yang pertama, mengisi cek. Yang kedua, meminta otorisasi cek. Yang ketiga, menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil, yaitu pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, B. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas yang pertama, pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan. Yang kedua, pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Yang keempat, pembuatan bukti kas keluar dengan memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen. C. Fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas yang pertama, penyimpanan dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat yang ditunjuk. Yang ketiga, permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang D. Fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab atas yang pertama, penghitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Yang kedua, pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang dipegang. Pengeluaran kas dengan kas kecil. Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas yang tercantum dalam dokumen tersebut. B. Cek. Cek yaitu dokumen yang memerintahkan bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang bersangkutan dalam dokumen tersebut. Selanjutnya adalah permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Selanjutnya adalah bukti pengeluaran kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil adalah dokumen yang dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Selanjutnya adalah permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan. A. Jurnal pengeluaran kas atau disebut juga dengan Cash Disbursement Journal. Dalam sistem ini, dana kas kecil, jurnal pengeluaran kas dilakukan untuk mencatat pengeluaran kas dalam bentuk dana kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya adalah register cek atau cek register.
Dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya adalah jurnal pengeluaran dana kas kecil. Digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil, diperlakukan jurnal khusus. Jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Bagan alir sistem dana kas kecil. A. Prosedur pembentukan dana kas kecil. Pada bagian utang, dokumen atau laporan surat keputusan yang diproses secara manual serta membuat bukti kas keluar dikirim ke bagian kartu persediaan dan kartu bagian biaya untuk diarsipkan. Surat keputusan dan bukti kas keluar tersebut yang kemudian diinput ke jurnal dan buku besar untuk mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Selanjutnya adalah pada bagian kasa. Surat keputusan dan bukti kas keluar yang diproses secara manual untuk mengisi cek dan memerintahkan tanda tangan atas cek, surat keputusan, bukti kas keluar, serta cek tersebut kemudian diarsipkan. Setelah bagian kasa membubuhkan cap lunas pada bukti kas dan dokumen pendukung dan mencatat nomor cek pada bukti kas keluar. Selanjutnya adalah pada pemegang dana kas kecil, surat keputusan, bukti kas keluar, dan cek yang diarsipkan diproses secara manual berdasarkan nomor urut untuk menguangkan cek bank dan diproses untuk menyimpan uang tunai. Selanjutnya adalah pada bagian jurnal. Surat keputusan dan bukti kas keluar yang telah diinput ke jurnal dan buku besar, kemudian diarsipkan dan diproses secara manual berdasarkan nomor urutnya. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban dana kas kecil. Pada pemakaian dana kas kecil, membuat permintaan pengeluaran kas kecil yang diproses secara manual. Dokumen atau laporan permintaan pengeluaran kas kecil yang diarsipkan dan disimpan secara manual berdasarkan nomor urut diproses secara manual untuk mengeluarkan uang dan mengumpulkan bukti pendukung. Lalu diproses secara manual untuk membuat bukti pengeluaran. Bukti pengeluaran kas kecil agar dokumen pendukung dan bukti pengeluaran kas kecil bisa disimpan secara manual berdasarkan nomor urut dokumen atau laporan permintaan pengeluaran kas kecil yang diarsipkan disimpan secara manual berdasarkan nomor urutnya. Pada pemegang dana kas kecil, dokumen laporan permintaan pengeluaran kas kecil diproses secara manual untuk menyerahkan uang kepada perminta dokumen atau laporan permintaan pengeluaran kas kecil yang digabungkan bersama dengan penyerahan uang tunai, kemudian diarsipkan dan disimpan secara manual berdasarkan urutan abjad. Dokumen atau laporan pendukung permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil digabungkan untuk memeriksa pertanggungjawaban pemakaian dana kecil. Dokumen atau laporan pendukung dan bukti pengeluaran kas kecil dikembalikan kepada pemakai dana kas kecil setelah dibubuhi cap lunas. Dokumen atau laporan pendukung permintaan pengeluaran kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil diarsipkan dan disimpan secara manual berdasarkan nomor urutnya sampai dengan saat pengisian kembali kas kecil. Selanjutnya, bagan alir dokumen sistem dana kas kecil yang terakhir. Bagan alir dokumen sistem dana kas kecil yang terakhir yaitu prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam Impress System sedikit berbeda dengan prosedur yang sama dalam Fluctuating Fund Balance System. Perbedaannya di sini adalah pengisian kembali dana kas kecil dalam Impress System didasarkan atas jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas kecil, serta dicatat dengan mendebit akun beban. Sedangkan di dalam Impress System didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh pemegang dana kas kecil. Dicatatnya itu dengan mendebit akun dana kas kecil. Sebagaimana yang kita lihat pada gambar, bagan alir dokumen prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan Impress System
Permintaan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan oleh pemegang dana kas kecil dengan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada bagian utang. Kemudian, bagian utang membuat bukti kas keluar sebesar jumlah rupiah yang dicantumkan dalam permintaan pengisian kembali kas kecil, yang mana bukti kas keluar ini dicatat di dalam register bukti kas keluar. Bukti kas keluar lembar kedua diserahkan oleh bagian utang ke bagian kartu beban untuk kepentingan pencatatan rincian biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran dalam kartu beban tersebut. Selanjutnya, bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukungnya diserahkan oleh bagian utang ke bagian kasa, yang mana berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi atas cek. Kemudian cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa, yang mana di sini bagian jurnal mencatat pengeluaran kas di dalam register cek. Sekian tampilan dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kilaf atau apabila ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.